Wartalisa GKI Gondomono Semarang 24 Mei 2021. Kebaktian via daring atau internet. Saudara yang terkasih, kita bersyukur saat ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Walaupun masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang, kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat proses persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan KTI pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan gereja. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Jemaat Tuhan, kita akan mengawali kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi, serta yang tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, dalam segala keadaan kehidupan,
Mari kita terus mendekat kepada Tuhan, karena di dalam Injil Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sekarang malah kita mengakui dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengakui ya Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan kami, supaya kami kuat, supaya kami tidak sesat, kami membutuhkan, memerlukan Tuhan, pendamping kehidupan kami, memerlukan Tuhan, pembimbing kehidupan kami. Karena kami sadar ya Tuhan, di dalam hidup kami masih banyak dosa, masih banyak kesalahan yang kerap kali kami lakukan dan juga kerap kali keluar dari perkataan kami, sehingga membuat orang-orang sekitar kami kecewa, dan Tuhan pun kecewa kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, secara pribadi kami akan mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Galatia 5:13 yang mengatakan kepada kita demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami pagi ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mampu mengerti, supaya kami mampu memahami, supaya kami mampu menemukan kehendak-Mu, dan kira nanti ya Tuhan, kami boleh dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga firman-Mu yang kami lakukan itu memberkati kami, menuntun kami, dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Setelah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Sabda Tuhan demikian, dan bukan untuk mereka saja berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada-Mu oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang kita baca tadi merupakan penggalan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Pertanyaannya, saudara, mengapa dia berdoa untuk murid-muridnya? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menyadari bahwa sebentar lagi dia akan naik ke surga dan dia meninggalkan secara fisik para murid di bumi. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus pun juga menyadari bahwa setelah dia naik ke surga, kehidupan para murid pun juga akan banyak mengalami pergumulan, akan banyak mengalami kesulitan di dalam melayani dan melanjutkan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saudara, kepada Allah Bapanya, Tuhan Yesus berdoa meminta yang pertama, Allah Bapa tetap memelihara kehidupan para murid. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga berdoa supaya para murid pun juga tetap bersatu seorang dengan yang lain. Dengan bersatu, saudara, para murid akan ada kekuatan untuk menghadapi hidup dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan demikian, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara, Tuhan mengatakan agar mereka di dalam kita. Artinya, saudara, Tuhan Yesus berdoa supaya para murid tetap di dalam Tuhan Yesus. Saudara, di dalam itu mengandung beberapa arti. Yang pertama, dekat. Walaupun secara fisik Tuhan Yesus dari surga dan jauh dari para murid, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia tetap dekat kepada para murid, dan para murid pun juga diharapkan tetap dekat kepada dirinya. Kemudian yang kedua, saudara,
Di dalam berarti juga menyatu. Tidak di luar, menyatu. Artinya di dalam kehidupan para murid tetap di dalam rel kehendak Tuhan, tetap di dalam kasih Tuhan, tetap merasakan kehadiran penyertaan Tuhan di sepanjang hidup. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam Tuhan artinya di dalam tangan Tuhan. Berarti Tuhan Yesus pun juga berdoa dan berjanji kepada para murid bahwa Dia akan senantiasa melindungi, Dia akan senantiasa ada dan terus berkarya untuk para murid. Inilah di dalam Tuhan. Saudara, dengan tetap di dalam Tuhan, harapan Tuhan Yesus adalah supaya para murid tetap mengalami rasa aman, para murid tetap merasakan kuat di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan yang akan sangat mungkin mereka hadapi di dalam meneruskan karya, meneruskan mewartakan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah harapan Tuhan Yesus, supaya para murid tetap mampu untuk melanjutkan tongkat estafet memberitakan karya keselamatan di dalam Kristus. Saudara, kalau kita melihat tentang kisah kenaikan ke surga yang kita peringati hari Kamis yang lalu, saudara, setelah para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan dalam Alkitab, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem dengan semangat. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukarela. Artinya apa? Artinya apa yang diharapkan Tuhan Yesus di dalam doanya itu mulai nampak. Para murid mulai merasakan tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Para murid mulai tidak mengalami kehilangan Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus naik ke surga. Dan para murid pun, saudara, menyadari siapa dirinya. Dirinya adalah murid Tuhan Yesus. Dirinya adalah orang-orang yang akan dipakai untuk melanjutkan mewartakan karya keselamatan di dalam Kristus. Para murid sadar bahwa keberadaannya di dunia untuk mewartakan Kristus. Kemudian, saudara, para murid pun juga mulai mengalami apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus, tetap merasakan pendampingan Tuhan Yesus, tetap merasakan kehadiran Tuhan Yesus walaupun Dia naik surga. Sehingga Bapak Ibu, para murid tetap kuat, tetap berani, tetap mau ke Yerusalem untuk memberitakan Kristus kepada banyak orang. Kemudian, saudara, apa yang membuat para murid tetap sukacita, tetap bahagia, tetap kuat? Karena ada harapan dalam diri para murid. Harapan apa, saudara? Harapan akan turunnya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penyemangat, Roh yang memampukan mereka untuk menjalankan tugas panggilan mewartakan Kristus kepada banyak orang. Kemudian harapan yang kedua, saudara, para murid juga mempunyai harapan akan banyak orang yang merasakan dan mengalami Kristus dalam hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu, para murid yang tetap dekat dengan Tuhan itu adalah para murid yang mau menyalurkan berkat, mau berbagi berkat dengan orang-orang sekitar. Sehingga, saudara, dekat dengan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, walaupun keadaan kita sekarang belum normal seperti sedia kala, walaupun pandemi corona belum hilang, bahkan kalau kita melihat, kalau kita mendengar berita
orang-orang terjangkit penyakit corona semakin banyak. Tetapi saudara, yang pertama, mari kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu tetap dekat, tetap menyatu dengan kita. Tuhan Yesus tidak cuek. Tuhan Yesus pun tetap mau berkarya untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita menyadari siapakah kita ini. Dan mari kita menerima segala keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Siapa kita, saudara? Kita adalah murid Kristus yang senantiasa mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk melanjutkan tongkat estafet, mewartakan karya kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menyadari siapa kita dan kita bisa menerima siapa diri kita, apapun keadaan kehidupan kita, mari yang ketiga, kita tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Semangat untuk berbagi sukacita, semangat untuk berbagi kebahagiaan, semangat untuk berbagi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, mari saya mengajak kita, teruslah hidup semakin dekat dengan Tuhan, supaya ketika kita mengalami berkat-Nya, mengalami pertolongan-Nya, mengalami cinta kasih-Nya, kita pun didorong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Makin dekat Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam segala keadaan kehidupan kami masih mengalami, kami masih merasakan cinta kasih dari Tuhan. Kami pun juga masih merasakan cinta kasih dari orang-orang sekitar kami, khususnya cinta kasih dari setiap anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami banyak waktu untuk keluarga kami Tuhan. Kami rindu ialah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga kami, membuahkan kerukunan, saling mengenal, saling menguatkan seorang dengan yang lain. Tuhan, tetap berkati keluarga kami, tetap lindungi keluarga kami, sehingga kehadiran Tuhan membuat kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan dampingi, Tuhan sembuhkan. Bagi yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesulitan hidup, khususnya karena dampak pandemi corona ini, biarlah jalan keluar dari Tuhan, kekuatan Tuhan boleh membuat orang yang bergumul dan juga yang terdampak virus corona ini segera menemukan jalan keluar terbaik.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan sekitar kami. Biarlah orang-orang sekitar kami semakin sadar untuk mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah, sehingga pandemi corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden dan juga segala jajaran pemerintahan, dan juga pemerintahan dari gubernur, pemerintahan kota. Biarlah mereka boleh setia mengambil kebijakan yang terbaik untuk bangsa kami. Kami pun berdoa untuk para medis, dokter dan perawat ya Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka, beri kesabaran kepada mereka, beri kesetiaan kepada mereka ya Tuhan, untuk terus dengan rela hati dan sukacita merawat para pasien, khususnya yang positif corona. Tuhan, biarlah keadaan kami semakin hari semakin membaik. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat GKI Gondomono dalam segala keadaan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500000998 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memberi persembahan dalam doa. Allah yang kekal, kami memuji Engkau untuk segala sesuatu yang Engkau perbuat bagi kami dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami agar oleh Dia persembahan kami menjadi sempurna dalam hidup dan ketaatan kepadamu. Amin.
setelah kebaktian Minggu Paskah ke-7 usai, marilah kita dengan sukacita perjalanan hidup kita dengan tak mensyukuri berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.